Iya benar. Iya kan? Orang-orang yang sudah mempraktekkan kalau mau survei, Iya. orang-orang yang sudah mempraktekkan Betul. atau yang sudah mengikuti metode IKRO. Kalau misalnya mau siswa, berarti siswa yang sudah mengikuti. Iya, memang sudah mengikuti sih mereka. Ya kan? Gitu. Nah berarti kalau kita kasih judulnya misalnya di sini nih, misalnya penggunaan metode IKRO. Ini kan sebetulnya bukan dia hanya tanggapan. Di sini Iya. tanggapan terhadap pemakaian. Iya betul. Ini ininya itu loh, variabelnya itu ini. Iya. Diperbaiki. Iya, jadi kata-kata yang tepat tuh apa tuh? Misalnya Kan menggabungkan pengaruh gitu kan ya. kan umumnya begini, persepsi Persepsi siswa siswa terhadap ya kan, penggunaan metode IKRO, kan? IKRO. Ya kan, gitu kan, persepsi nih Persepsi. ya. Nah, Atau misalnya terhadap gini, persepsi penggunaan persepsi siswa dalam penggunaan ya, Iya, supaya oke. tidak pengaruh misalnya terhadap hasil misalnya terhadap dia hasil belajar lah. hasil Hasil belajar lah Jadi, yang paling gampang. ini supaya ini berarti kan ini ukur persepsinya gitu loh, bukan Iya. metode Bukan IKRO-nya. metodenya, Iya, iya, itu yang harus iya. yang salah ini. Iya, maka saya bilang itu kalau metode itu ya tadi harus dieksperimenkan Jadi gitu kan. persepsinya gitu ya. Oke, sekarang kita mau ke nggak apa-apa, kita mengenai sebagai misalnya satu-satu dulu ilmunya nih. Persepsi siswa dalam penggunaan metode IKRO terhadap hasil belajar Katanya gitu. kalau korelasi kan dengan kan. Iya, dengan. Kalau persepsi dengan ya. Kalau persepsi Enggak, kalau dengan. korelasi. Kalau korelasi Kalau dengan. dia pengaruh kan, misalnya pengaruh ya kan, persepsi kan, kan terhadap. Berarti bisa ya pengaruh persepsi ya? Iya, saling Atau kayaknya lebih aja. enak pakai persepsi, nggak usah pakai pengaruh, kita persepsi Ya, aja nanti ya. Itunya di apa bab 3-nya bisa. Oke, jadi kita punya penelitian persepsi siswa dalam penggunaan metode IKRO terhadap hasil belajar misalnya Al-Quran hadis atau hasil belajar IKRO-nya atau terhadap hasil belajar ininya lah Mata pelajaran apa? mata pelajaran misalnya gitu ya. Iya, Ya PAI aja Quran hadis aja. PAI aja gitu. Nah dari sini nih sebelumnya nih. Jadi tadi kan dia persepsi kan, berarti kan datanya memang dari mahasiswa dan ini dari Iya, mahasiswa. jadi bukan menggunakan eksperimen, ini bisa pakai survei. Nah, dia menggunakan survei karena tadi ini sebenarnya Iya, karena ini regresi yang juga sebenarnya ya. Yang diukur kan ini persepsi. Aja persepsi ya. Bedanya dia tetap regresi kan ya? Ya kalau dia pakai misalnya korelasi, ya pakai korelasi aja. Korelasi ya. Kalau misalnya pakai regresi harus jelas ada 3 nih dasar teoretik yang menjelaskan keterkaitan ini dengan variabel Y. Itu yang regresi itu di situ kekuatannya. Kekuatannya ya. Kalau tidak ada dasar teoretiknya, ya tidak akan sulit kita bisa membuat hipotesis. Kalau ini kira-kira ada nggak nih kira-kira nih persepsi terhadap langsung ini Harus dicari dulu kan yang berkaitan dengan metode pembelajaran kan. gitu. Jadi kan persepsi gini kan ya. Jadi persepsi siswanya ya. Dalam penggunaan ya. Atau mungkin kalau kita bisa tukar juga nih. Sebenarnya kalau tadi judul pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar itu atau terhadap peningkatan ini, itu sebenarnya tadi kan ada usulan juga pakai PTK misalnya gitu kan. Kalau jadi PTK kira-kira apa nih judulnya? Sama Penggunaan. metode. Nah, kalau dia kan langsung penggunaan kan bukan persepsi kan. Kayaknya menarik yang ini deh kayaknya. Dalam Bukan untuk meningkatkan ya kan? untuk meningkatkan hasil belajar atau meningkatkan ini apa namanya kemampuan baca Al-Qur'an. Iya, sama aja ya. Iya, sama. Meningkatkan Yang penting ya. untuk meningkatannya apa? Kan nanti kriterianya kan kalau PTK kan jelas. Kriterianya misalnya ininya kan meningkat. Iya. Hasil belajarnya Belajarnya meningkat. Iya. Nah, betul. Meningkat, Itu kalau PTK ya. kan? Meningkat mau persentase berapa persen yang meningkat kan gitu kan. Pakainya ini. Ini berarti pakai metodenya apa nih kalau ini nih? Metodenya kan tadi yang saya sebut kalau di Indonesia itu banyaknya hanya kuanti. Hasilnya apa? Lihat sih yang peningkatan ininya nilai. Pokoknya menggunakan metode kuantitatif Iya, gitu. padahal yang harus kenapa menjadi bagus karena dia pakai mix method. Mix ya. Proses itu penting untuk bisa menjelaskan kenapa meningkat. Nah, kalau untuk kuantitatifnya berarti dia menggunakan apa nih? Nggak usah, dia deskriptif aja. Dia deskriptif Nggak aja. pakai inferensial dia. Oh, nggak pakai. Iya, maka dia melihatnya gini.
misalnya siklus 1 kan pakai siklus kan. Oh berarti kita langsung ke sini deh. Langsung kalau tahapannya nih. Siklus kan? atau mungkin tahapan penelitian dari awal Biasanya kan nih. dia prasiklus. Prasiklus kan. Berapa tuh rata-rata. Berarti ini kan berarti kan sudah terjadi nih. Iya. Berarti nanti Data yang cari awal, nilai data sebelumnya. awal, data awal. Ini data awal nilai sebelumnya kan. Iya, dia Terus siklus 1 itu data. berarti ini proses gitu Ini ya. kan dilihat nih perkembangan ya kan. Ya, Oh misalnya naiknya kurang ya kan, maka langsung ke siklus 2 ya kan, bandingkan lagi data. Ini aja ini deskriptif. Oh, Lihat rata-rata umumnya. gitu ya. Kan rata-rata kan deskriptif kan. Iya. Iya nilai rata-rata Iya. dari hasil belajarnya kan. Iya. Nah ini sebetulnya kenapa pentingnya kualitatif di sini? Kenapa meningkat? Pertanyaan kan ini. Dijawab dengan kualitatif. Itu faktor apa? Kan kalau kuantitatif nggak bisa menjawab. Iya. Kenapa meningkat? Dijawab dengan kualitatif. Iya kualitatif. Karena mungkin tadi karena kalau saya bilang kan ya ininya. Ada apa yang dia lakukan, perubahan apa supaya dia meningkat itu. Kalau uji tesnya di sini ada nggak nih? Makanya pakainya deskriptif aja. Umumnya itu deskriptif itu artinya apa? Hanya melihat Rata-rata. rata-rata. Tapi katanya deskriptif kuantitatif udah nggak ada sekarang. Statistik dibuang lah kalau nggak ada. Nah jadi maksudnya kalau anak-anak tuh kalau mau dari awal ngikutin siklus ini aja. Kalau mau misalnya ini ke sini nih, dari sini nih ada 3 data. Mau pakai inferensial nih, pakai ANOVA lah. Ya kan? Kalau diferensial. Iya kalau mau gagah-gagahan, buat apa wong dia cuma apa namanya nggak generalisasi kok, nggak ada proses generalisasi. Iya memang hampir semua ini nggak ada generalisasi. Satu sekolahan pun kayaknya sebenarnya bukan definisi generalisasi berapa sih batasnya? Nih bukan ini kayak gini, kelas di sekolah kan gini, kelas 1A, 1B, 1C. Kan masalahnya berbeda. Iya. Nah di sini letak kekelemahan dari action research itu, di sini hanya untuk ini. Iya memang untuk ini aja, satu kelas Nggak aja bisa kan. jadi populasi begini. Iya betul, dan memang tanpa populasi karena hanya menggunakan tuh kelas ini saja gitu kan. Gitu. Maka kalau misalnya mau lihat populasi ini ya berarti pakainya eksperimen. Kalau dia populasi gitu. Kalau populasi dia eksperimen ya. Kalau satu itu berarti dia sebenarnya ini ya apa action research ya, par itu ya action research Cuma ya. kan tadi tujuannya beda. Ini kan untuk membacakan masalah yang ada dihadapi. Kalau tahapan masalahnya tadi gimana tahapan Ya kan ini? dia punya data dia. Dia harusnya ada data sebelumnya. Iya karena memang basisnya ada masalah. Masalah selama dia melaksanakan tugas mengajar. Nah, berarti nanti tadi untuk analisis kualitas lebih banyak ke interview ya, Betul, wawancara ya. iya, dia Karena kan observasi udah nggak bisa, udah lewat kan. Kan dia punya temuan dari awalnya. Ketika dia ngajar kan punya catatan-catatan kan. Iya. Jadi digunakan. Ini kan dokumen kan. Gunakan. Berarti dia memang studi dokumen lebih banyak ini ya dengan wawancara Ini ya. dokumen awal itu kan dari ini untuk membuat Siklus ini kan. pendahuluan latar Pendahuluan. belakang penelitian lah. Iya, di sini bahwa hasilnya itu Iya, kurang memuaskan betul. gitu kan ya. Kalau hasilnya udah memuaskan, Ini kan dokumen ada kualitatif, ada kuanti, kuanti, kan. Ini kan hasil iyalah. belajar. Itu kan ya hasil belajar kan. Ini kan partisipasi, ya kan gitu. oh iya lah, presensi ya di sini ya. Oh, berarti kalau PTK ini sebenarnya ujungnya itu nanti ini ya, apa namanya Ujungnya lihat buat buku. ini aja nih, naik atau tidak. Ini buku yang lengkap kan, buku tentang PTK banyak ya? Banyak. Mungkin saya udah kasih linknya juga. Enggak ada. Ada linknya itu. Masa sih? Saya itu ngasih link itu. Itu banyak. contoh-contoh PTK atau bukunya? Semua riset itu di situ ada. Bahasa Inggris ya? Iya. Sulit lagi. Jadi konsepnya itu tadi yang pragmatis itu artinya apa? Ukurannya adalah keberhasilan tindakan. Keberhasilan tindakan. Ukurannya keberhasilannya apa? Kriteria yang dipakai. Di bab 3 dia ada kriterianya untuk bisa menyebutkan Berhasil. Mungkin tadi kriteria itu dari sini. Betul. Ada kenaikan nilai ini kan ya? Iya tadi misalnya rata-ratanya berapa, KKM kan kalau bahasanya kan ya, KKM tahu. berapa, persentase siswa yang mencapai KKM berapa itu juga gampang. Kalau yang baca Al-Quran juga tadi, rata-rata ternyata baca Al-Quran itu bagus. Iya, misalnya dia punya kriteria makroj, ya kan? Makrojnya. Ya, dia terus punya kriteria masuk Iya, beda lah. tajwidnya, betul. Sebagai indikator keberhasilan. Gitu ya. Jadi kalau mau begini tadi
eksperimen. Tapi kalau hanya yang ini saja berarti pakai Action research ya, nggak pakai partisipasi ya, berarti action research aja ya. action research aja. Action research aja. Berarti langkahnya itu menggunakan siklus ini minimal 3 siklus ya, pendahuluan, proses sama hasil Ya, akhir. kalau dia mau siklus 3 ya terserah dia. Siklusnya Kalau masih tergantung ada berapa kali siklus ya. Iya, kalau dia misalnya belum puas nih kenaikannya ya, Oh, ambil tidak lagi. signifikan. Buat lagi. Dari hasil refleksi apa yang kurang? Kualitatif kan? Nah, Kalau di prakteknya nih, misalnya kan pembelajaran ikronya tadi itu udah berjalan 1 semester, itu dilihat dari nilai hariannya atau apanya ya? kita nih makanya ada data kuantitatif maupun data kuantitatif. Yang pokok kan biasanya di Indonesia hanya nilai kan. Iya, nilai. Gitu loh. Nilainya rendah, yang mencapai KKM kan gitu. Kan cari sebabnya kan guru kan. Iya. Apa namanya diagnostik kan dia. Diagnostik ya. Oh, saya selama ini jangan-jangan yang salah gurunya ngajar. Iya, bisa jadi. Sama kalau yang di sana itu yang model pakai tuturutan itu, Baghdadiyah itu kan sepekan itu cuma 1-2 jam dibagi berapa orang. Jadi satu siswa itu cuma 5 menit. Sebenarnya gimana mau 5 menit mau bisa baca Al-Qur'annya lancar Kalau gitu punya kan, ya. leluasa waktu, bagusnya sih kalau dia misalnya ini ingin ya dipakai untuk secara lebih luas, maka gunakan eksperimen. Iya. Tapi kalau hanya apa ya? Kayaknya Ya. rata-rata kalau S1 sih kayaknya enggak sih ya. Eksperimen kalau saya bilang agak iya. susah lah, kayaknya berat lah. Dia eksperimen gitu. dia harus apa namanya acak ini kan siswanya.